Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 1 pada tugas soal review bab pada halaman 41 sampai 44 pada buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Jadi kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Kita mulai dari soal pertama sebagai berikut Gen. Ada 6 cabang utama ilmu sains yaitu astronomi, biologi, fisika, kimia, geologi, dan ekologi. Sebutkan fokus masing-masing cabang ilmu tersebut. Untuk menjawab suatu soal, alangkah baiknya kita memahami maksud soal ini terlebih dahulu Gen. Soal pertama ini termasuk soal yang mudah karena rumusan masalahnya cukup jelas, yaitu menanyakan tentang apa fokus kajian pada masing-masing cabang ilmu sains yang disebutkan. Jadi ada 6 cabang ilmu sains yang akan kita jawab fokusan kajiannya berkaitan tentang apa yang dipelajari dari cabang-cabang tersebut. Oke, kalian bisa buka rujukan pada halaman 2 di materi cabang-cabang ilmu sains. Langsung kita bahas soal pertama ini Gen. Berikut ini adalah cabang-cabang ilmu sains dan fokusan kajian yang dipelajari di dalamnya. Pertama ada astronomi, mempelajari tentang tata surya atau benda-benda langit dan berbagai fenomena yang terjadi di luar angkasa. Kedua ada biologi, mempelajari tentang makhluk hidup dan berbagai macam organisme serta kehidupannya. Ketiga ada fisika, mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Kemudian ada keempat itu kimia, mempelajari tentang struktur, sifat materi dan perubahan materi dari zat kimia beserta energi yang menyertai perubahan tersebut. Kemudian lanjut ada geologi, mempelajari tentang bumi dengan berbagai aspeknya, termasuk di dalamnya adalah batuan, bentuk atau struktur, dan hubungan antara batuan serta proses kejadiannya. Kemudian terakhir ada ekologi, yaitu mempelajari tentang interaksi antar organisme dengan lingkungan sekitarnya. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1 ini Gen. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 2. Identifikasilah 5 hal yang akan menimbulkan masalah keselamatan di laboratorium IPA dalam gambar berikut ini. Berikan alasan kalian mengapa hal tersebut menjadi masalah. Bagian kali ini soal dengan keterangan gambar dan perintah pada soal ini cukup mudah untuk dipahami. Kita diminta untuk menentukan apa saja hal yang dapat menimbulkan masalah keselamatan di laboratorium IPA tersebut. Kemudian disuruh berikan alasan. Jadi materi ini berkaitan dengan menjaga keselamatan di laboratorium IPA yang rujukannya ada pada halaman 9. Oke, langsung kita eksekusi soal nomor 2 ini. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menimbulkan masalah keselamatan di laboratorium IPA pada gambar tersebut beserta alasannya. Pertama itu adalah bersanda gurau, berlari-larian, dan bermain-main di dalam laboratorium IPA. Hal ini dapat menimbulkan masalah keselamatan karena dapat mengganggu dan mencelakai teman di sekitar dan tentunya dapat menyenggol serta menjatuhkan alat atau bahan kimia yang ada di laboratorium IPA. Kedua, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Hal ini dapat menimbulkan masalah keselamatan karena tubuh yang tidak terlindungi dapat terkena atau terkontaminasi bahan kimia yang berbahaya. Ketiga, mencampurkan bahan kimia tanpa instruksi guru atau pengawas. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena bahan kimia yang digunakan mungkin saja berbahaya atau sifatnya korosif, dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan atau menghasilkan gas beracun. Dan lanjut, ada tindakan membaui cairan kimia secara langsung dekat dengan wajah. Hal ini dapat menimbulkan masalah serius karena beberapa bahan kimia dapat bersifat racun jika dihirup secara langsung. Kemudian kelima ada bertindak ceroboh atau gegabah dan secara sengaja menumpahkan bahan atau zat kimia. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena dapat mencemari dan mengotori laboratorium. Kemudian kita tambahkan bonus yaitu bermain-main dengan kabel atau alat listrik yang berarus listrik. Hal ini dapat menimbulkan masalah keselamatan karena dapat
tersengat listrik atau istilahnya kesetrum. Lanjut, bermain-main dengan nyala api. Hal ini dapat menimbulkan masalah, jelas ya, karena nyala api dapat merambat ke baju dan alat atau bahan di sekitar yang mudah terbakar. Yang tentunya ini dampaknya besar. Kalau api ya awalnya kecil, tentu bisa jadi besar kalau dimain-mainkan. Oke, ini 7 poin untuk jawaban dari soal nomor 2 ini. Ada 2 poin bonus karena di soal ini kan diminta 5, tapi kalian tulis semua aja biar siapa tahu nilainya tambah tinggi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 3. Apakah nama alat-alat laboratorium di bawah ini terbuat dari bahan apakah alat-alat tersebut dan apa saja kegunaan alat-alat itu? Tuliskan jawaban kalian dengan lengkap. Again, ini termasuk soal yang mudah karena rumusan masalah dan kata kunci sudah sangat jelas. Di soal ini kita diminta untuk menentukan apa nama alat, bahan dasar alat itu, dan fungsi atau kegunaan alat tersebut. Jadi kita bisa ingat lagi materi tentang alat-alat laboratorium IPA. Yang kalau kalian lupa materinya, ya kalian bisa buka di halaman 7. Oke, langsung kita sikat soal nomor 3 ini. Gambar A, nama alat dapat disebut gelas kimia atau gelas beker. Bahan dasarnya, gelas kimia terbuat dari kaca borosilikat yang tahan panas. Fungsi gelas kimia adalah wadah menampung, mengaduk, mencampur, dan memanaskan bahan atau zat kimia. Gambar B ada tabung reaksi dengan bahan dasar yaitu gelas atau kaca yang tahan pemuaian dengan fungsi untuk mencampur atau memanaskan bahan kimia dalam jumlah sedikit. Lanjut, ada yang C, nama alatnya berupa cawan porselin atau cawan penguap, di mana bahan dasarnya yaitu keramik atau porselen, dengan fungsi untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi dan untuk menguapkan cairan dalam suatu campuran. Lanjut, ke sebelahnya ada yang gambar D, berupa gelas ukur dengan bahan dasar yaitu pirex atau kaca borosilikat atau plastik polipropilen. Dan fungsinya yaitu untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Di bawahnya ada gambar E berupa corong laboratorium dengan bahan dasar yaitu porselen atau kaca atau ada juga yang plastik dengan fungsi sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai mulut pemasukan sampel yang lebih kecil. Nah, kemudian ada F di bawahnya, ada labu Erlenmeyer. Bahan dasarnya berupa gelas atau kaca borosilikat yang tahan panas. Kemudian fungsi untuk mencampur atau memanaskan bahan kimia, terutama yang menghasilkan gas dan juga digunakan umumnya pada penyaringan. Lanjut, pada gambar G ada alat yang namanya termometer dengan bahan dasar tabung kaca yang diisi zat cair termometrik atau berupa biasanya alkohol atau air raksa. Nah, kemudian fungsinya adalah jelas untuk mengukur suhu. Lanjut, terakhir ada gambar H, namanya adalah alat kaki 3. Nah, bahan dasarnya adalah logam ringan seperti baja yang tahan karat atau bisa juga besi. Nah, fungsinya untuk menopang alat lain dalam proses pemanasan. Ini adalah alat-alat dan juga bahan dasar dan juga fungsinya ya, Gen. Kalian bisa ditambahkan jika ada di antara alat-alat ini yang masih kurang bahannya atau masih kurang kegunaan atau fungsinya. Bebas kalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 4. Apakah perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan? Sebutkan masing-masing 2 contoh. Bagian soal nomor 4 ini termasuk soal mudah karena lagi-lagi rumusan masalahnya sudah sangat jelas. Kalian bisa buka halaman 23 untuk menemukan rujukan tentang materi besaran pokok dan besaran turunan. Jadi langsung kita jawab soal yang satu ini, Gen. Besaran pokok adalah besaran yang tidak tergantung pada besaran-besaran yang lain. Besaran ini dapat diukur secara langsung dan dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lain. Nah, dalam sistem internasional atau SI terdapat 7 besaran pokok. Contoh besaran-besaran pokok diantaranya ya, sesuai yang diminta adalah panjang dengan satuan meter dan waktu dengan satuan sekon.
Kemudian lanjut, besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan dari besaran pokok. Nah, besaran turunan merupakan hasil turunan yang diperoleh dari perkalian atau pembagian antara dua atau lebih besaran pokok. Nah, contoh besaran turunan diantaranya itu ada luas dengan satuan meter persegi diperoleh dari perkalian besaran pokok berupa panjang atau dengan satuan meter. Kemudian ada kecepatan dengan satuan meter per sekon diperoleh dari pembagian antara jarak atau panjang yang satuannya meter dengan waktu tempuh yang satuannya sekon. Ini jawaban untuk soal nomor 4 ini, Gen. Masuk ke soal nomor 5. Tuliskanlah hasil pengukuran di bawah ini disertai dengan satuannya yang benar. Gen, kali ini ada soal gambar lagi. Perintah soal nomor 5 ini sudah cukup jelas, yaitu meminta kita menentukan bagaimana hasil pengukuran dengan membaca skala yang tertera pada alat ukur yang tertera di soal ini. Jadi sekilas kita mengingat materi teknik pengukuran yang benar yang bisa kalian temukan di halaman 26. Oke, langsung kita sikat soal yang satu ini. Pertama, untuk gambar yang A, alat ukurnya berupa termometer, yaitu untuk mengukur suhu. Kita dapat hasil pengukurannya adalah 41 derajat Celcius. Gambar B, alat ukurnya berupa gelas ukur untuk pengukur volume larutan. Didapat hasil pengukurannya adalah 220 ml. Gambar C, ada alat ukur penggaris atau mistar untuk mengukur panjang. Nah, hasil pengukuran yang dapat berdasarkan gambar adalah 17,4 cm ya. Kemudian gambar D, alat ukur timbangan untuk mengukur massa suatu benda. Hasil pengukuran yang dapat adalah 100 gram. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 5. Kita masuk ke soal nomor 6, Gen. Nah, berdasarkan gambar di bawah ini tentukanlah volume batu. Nah, di sini ada gelas ukur ya, Gen. Sebenarnya ini hanya satu gelas ukur, cuma ini perbandingan antara saat tidak dimasukkan batu di gelas ukur yang sebelah kiri. Kemudian setelah dimasukkan batu, ini gambaran gelas ukur yang di sebelah kanan. Ternyata volume airnya bertambah. Nah, di sini kira-kira tentukan volume batunya berapa. Bagian kali ini kita masuk pada soal perhitungan sederhana, yaitu menentukan volume batu. Konsep yang perlu dipahami adalah tentang pengukuran benda tak beraturan, yang materinya bisa kalian temukan di halaman 31 ataupun di halaman 72 buku pegangan IPA kalian. Jadi perhatikan penjelasan berikut ini ya, Gen. Untuk memudahkan pekerjaan, kita gunakan langkah diketahui, ditanya, dan dijawab. Pertama-tama untuk hal yang diketahui, kita bisa melihat pada gambar, yaitu didapat volume air sebelum ditambahkan batu, atau kita simbolkan dengan V air 1 sama dengan 20 ml. Kalian bisa lihat pada gelas ukur yang sebelah kiri. Kemudian ada volume air setelah ditambahkan batu dengan simbol V air 2 itu sama dengan 40 ml. Kalian bisa lihat pada gelas ukur yang sebelah kanan. Adapun untuk hal yang ditanyakan sudah jelas adalah berapa volume batu. Kita simbolkan sebagai V batu sama dengan berapa mililiter. Langsung kita jawab aja, Gen, dengan memasukkan nilai yang diketahui pada rumus berikut ini. Yaitu kita tulis rumusnya V batu sama dengan V air 2 dikurang V air 1. V batu sama dengan 40 ml dikurang 20 ml. V batu sama dengan 20 ml. Berdasarkan perhitungan, didapat volume batu tersebut adalah sebesar 20 ml. Nah, jika diubah ke satuan lain, didapat volume batu adalah sebesar 20 cm kubik. Hal ini karena 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Ini bisa kalian tulis ya, Gen, sebagai tambahan jawabannya. Dan inilah jawaban untuk soal nomor 6 ini. Kita masuk ke soal terakhir, Gen. Perhatikan soalnya berikut ini. Bagas, Raven, Yongki, dan Daniel ingin mengetahui apakah waktu untuk mendidihkan air akan lebih cepat apabila airnya diberikan garam terlebih dahulu atau tidak. Bantulah mereka dalam menentukan tujuan percobaan, menentukan variabel-variabel, dan menuliskan langkah-langkah kerja atau prosedur pengerjaan percobaan ini. Bagian soal nomor 7 ini berkaitan dengan materi pelaporan hasil percobaan
yang bisa kalian buka lagi halaman 34 atau di halaman 38 jika kalian lupa materinya. Ada 3 hal yang diminta pada soal ini. Pertama untuk tujuan percobaan, kedua berkaitan dengan variabel, dan ketiga mengenai langkah-langkah kerja atau prosedur mengerjakan percobaan tersebut. Jadi kita akan jawab satu persatu berdasarkan perintah yang ada tersebut, Gen. Pertama, menentukan tujuan percobaan. Kegiatan yang dilakukan Bagas, Raven, Yongki, dan Daniel adalah ingin mengetahui apakah waktu untuk mendidihnya air akan lebih cepat apabila airnya diberi garam terlebih dahulu atau tidak. Maka dengan menggunakan teori tentang pembuatan tujuan percobaan, didapat tujuan percobaannya adalah sebagai berikut, yaitu tujuan percobaan menyelidiki pengaruh pemberian garam terhadap waktu mendidihnya air. Lanjut untuk soal 7B, menentukan variabel-variabel dalam percobaan tersebut. Jadi ada 3 variabel yang akan kita cari, yaitu ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Kalian bisa baca sekilas rujukan ini, Gen. Berikut ini adalah variabel-variabel yang terdapat pada percobaan tersebut. Variabel bebas, pemberian garam, variabel terikat, waktu mendidihnya air, dan variabel kontrol, yaitu jumlah air yang digunakan harus sama, jenis dan merek garam yang digunakan harus sama, kemudian pengadukan dan wadah yang digunakan harus sama jenisnya, serta besar api dalam saat pemanasan juga harus sama. Jadi ada 3 variabel yang telah terjawab untuk soal nomor 7B ini, Gen. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal 7C, tuliskanlah langkah-langkah kerja atau prosedur mengerjakan percobaan tersebut. Nah, berikut ini adalah langkah kerja atau prosedur percobaan untuk menyelidiki pengaruh pemberian garam terhadap waktu mendidihnya air. Pertama, siapkanlah alat berupa gelas kimia, pembakar bunsen, kaki 3 dan kawat kasa, serta bahan berupa air dan garam. Kedua, ambil 2 buah gelas kimia, lalu masukkan air dengan takaran atau ukuran yang sama. Ketiga, pada salah satu gelas kimia berisi air, tambahkan garam secukupnya dan beri label pada gelas berisi garam tersebut. 4. Panaskan kedua gelas tersebut pada waktu yang bersamaan menggunakan api dengan suhu yang sama. Kelima, amati perubahan hingga kedua gelas kimia yang berisikan air tersebut mendidih dan catat waktu masing-masing. Keenam, bandingkan waktu mendidihnya air pada kedua gelas kimia tersebut untuk menentukan mana yang lebih cepat mendidih. Ini prosedur atau langkah kerja pada percobaan tersebut, Gen. Kalian bisa tambahkan jika dirasa ada yang kurang dalam pernyataan berkaitan dengan langkah-langkah kerja atau prosedur mengerjakan percobaan tersebut. Bagian itulah tadi pembahasan kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 1 pada sesi soal review bab 1 halaman 41 sampai 44 pada buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.